Oke. Ya, ayo bro. Oke. Ya, Bang Ari mungkin bisa cerita bang. Saya diceritain bang. Oke, agenda hari ini saya mewakili organisasi Forum Komunikasi Artis Minang Melayu Indonesia atau disingkat dengan FORKAMI. Kami serius dalam menanggapi hal-hal yang telah kita berikan di dalam poin somasi yang pertama, yaitu yang pertama permintaan maaf, itu sudah kita terima permintaan maafnya. Yang kedua adalah menghitung royalti untuk mereka lagunya dipakai tanpa izin, karena di dalam Undang-Undang Hak Cipta mereka yang memakai lagu tanpa izin itu disebutkan sebagai pelaku pembajakan. Pidananya adalah 8 tahun. Itu serius, dan dendanya itu sebesar 1 miliar lebih. Itu dendanya. Saya tegaskan lagi bahwa seharusnya Triswaka menemui Ketua Advokasi Artis Forum Komunikasi Artis Minang atau kami, bukan hanya meminta maaf saja, tapi di sini kami organisasi perwakilan dari pencipta lagu Melayu. Ada beberapa pencipta lagu menghubungi kami untuk melakukan laporan pidana dan gugatan perdata di pengadilan niaga. Maka kalau untuk melakukan gugatan perdata, kami meminta ganti rugi kerugian material imaterial 10 miliar dari 10 lagu yang telah diupload, yang viewernya antara 1 juta sampai 12 juta yang bisa kita lihat. Saya dihubungi oleh beberapa pencipta lagu untuk mewakili ini semua. Jadi tidak tutup kemungkinan ini akan diambil kasusnya oleh Mabes Polri, karena kerugian dari pencipta lagu kalau ditotalkan hampir lebih dari 25 miliar rupiah, karena banyak lagu yang dia cover. Ini juga peringatan juga kepada youtuber pengcover yang dikecualikan dalam Undang-Undang Hak Cipta adalah media massa. Media massa mau bebas, tapi untuk individual yang memanfaatkan secara komersil wajib meminta izin dan mendapatkan lisensi sesuai Undang-Undang Hak Cipta, seperti itu. Untuk itu kami dari awal sebenarnya udah senang dengan dilakukannya permintaan maaf, dan lebih senangnya lagi apabila kami ditemui, karena kami adalah perwakilan dari pencipta lagu. Kami juga banyak juga teman-teman artis yang meledak dengan lagu-lagu yang diciptakan oleh seniman Melayu. Untuk itu somasi kedua ini kita kasih waktu lebih panjang, karena ini ada unsur pidana dan perdatanya, yaitu 7 hari dari mulai sekarang untuk menemui kita, membicarakan tentang royalti terhadap pencipta lagu. Seperti itu. Makanya kita berikan surat somasi kedua mengikuti dari permintaan pencipta lagu. Langsung kita tunjukkan. Surat somasi kedua adalah langsung kepada tim musisi Jogja Project. Di antaranya adalah Bapak Triswaka dan Bapak Zidan. Langsung kita ikut sertakan timnya. Karena bukan hanya Triswaka saja, tetapi ada timnya mereka, dan mereka mengupload tanpa izin di YouTube officialnya masing-masing. Bang. Oke. Ini. Ya. Oke.
Oke. Oke. Oke. Ini adalah saya sengaja bawa undang-undang hak cipta di sini, biar bahasa ini tidak keluar dari mulut saya, tetapi undang-undang yang mengatur bahwa pembajakan itu dilarang dan sanksinya sangat luar biasa. Dendanya aja hampir 1 miliaran. Apalagi pidananya di atas 5 tahun atau 7 tahun. Seperti itu. Terus saya mau sampaikan yang terjadi dengan saudara kita Triswaka dan tim, dan Zidan dan tim, adalah dugaan kita sesuai dengan undang-undang hak cipta ini disebutkan mereka memasuki unsur pembajakan karena melakukan cover lagu tanpa izin si pencipta. Ini saya sampaikan, apabila somasi kedua dilaksanakan, mungkin kita akan berbaik hati juga kalau seandainya mereka menemui kita dan membicarakan secara baik-baik, karena memang penyelesaian sengketa ini ada yang namanya secara mediasi sebelum ini masuk ke pengadilan. Kalau mediasi ini ditempuh, kita akan upayakan hal yang terbaik. Kita tidak ingin menjatuhkan karir seseorang karena ini harus diatur. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Ini harus diatur agar semua pengcover di luar sana menghargai yang namanya susah payahnya, habis uangnya, habis waktunya para pendahulu-pendahulu atau si pencipta. Seperti itu. Sudah ada upaya buat ngontak Triswaka dan Zidan. Nah, sekarang saya ada pertanyaan seperti itu. Kita sudah kontak. Kontak dalam arti sebelum kasus ini berjalan, bahwa kontak yang tertera di manajemennya Triswaka itu adalah ada yang di YouTube. Itu untuk endorse, berarti link kepada Triswaka sendiri. Sekarang justru tidak bisa saya menghubungi itu. Nah, kemarin saya minta tolong kepada abang kita Anto Angkasa karena mereka dekat. Saya minta tolong untuk difasilitasi sebelum ini masuk ke ranah pidana. Kemarin kita tidak masukin ke ranah pidana karena kita tidak ingin menjatuhkan karir orang, tidak mau. Tetapi kan setidak-tidaknya karena somasi dari kita, harusnya mereka cari tahu, setidaknya cari tahulah dari wartawan atau seniman-seniman, karena kita kan punya kontak dengan beberapa vokalis seperti itu. Tapi yang kita lihat tidak ada menemui kita. Maka ditambah dengan beberapa pencipta juga geram juga untuk selama ini Bapak Erwin Agam sudah memohon untuk bisa bekerja sama karena lagunya dipakai, tapi diabaikan. Itu salah satu. Karena Erwin Agam sudah menyatakan mengkuasakan kepada tim hukum kami untuk melakukan gugatan perdata dan laporan pidana. Seperti itu. Itu kan tadi 10M itu mungkin bisa dijelaskan, Pak? Yang gugatan 10M itu adalah sebenarnya kita fokus dengan somasi pertama, yaitu 1 miliar 1 lagu. Setelah kita pelajari lagi, ternyata satu lagu itu dibikin beberapa channel, baik di channel official Zidan dan channel officialnya Triswaka. Ada beberapa video dan lagunya sama, dan itu viewernya adalah ada 12 juta, ada 8 juta, ada 2 juta, dan ada ratusan juga. Tapi kita mengambil garis tengahnya aja. Makanya kalau seandainya ini tidak ditanggapi serius, maka kita akan siap membawa ke Mabes Polri agar ini pelajaran buat teman-teman semua sebelum mengambil karya orang. Ada undang-undang dan unsur pidananya di sini yang akan mengikat orang tersebut, karena ini berhubungan dengan komersil. Kecuali tidak komersil, minta izin dinyanyikan secara spontan tidak masalah. Ini kan ada nilai komersilnya. Seperti itu. Pasalnya Bang, bisa disebutkan pasal berapa itu? Nah, Ancamannya berapa? ini pidana ya. Ya. Untuk pasalnya nih. Pasalnya itu ada di
ketentuan pidana di Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Pasalnya itu adalah pasal dari pasal 112 sampai di sini 118 itu 120 itu mengatur tentang pidananya. Di sini saya garis bawahi di poin 4 di pasal 113 itu setiap orang, ayat 4, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud ayat 3 yang dilakukan dalam bentuk pembajakan. Nah, dugaan kita ini tim Triswaka dan Zidan, dugaan kita masuk unsur pembajakan. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Ini undang-undang berbicara, bukan saya. Undang-undang 10 tahun. Atau pidana denda paling banyak 4 miliar. Ini 4 miliar. 4 miliar. Ini serius. 10 tahun dan denda 4 miliar. Itu yang kita sampaikan. Nah, bagi tim mereka seharusnya datang ke DPP for kami, temui kita. Kalau memang kita bisa bicarakan secara mediasi, kita bicarakan secara mediasi. Rencananya kapan Bang mau ke Mabes? Kita kasih waktu 7 hari karena ini ada unsur pidana dan perdata. Sesuai ketentuan, somasi harus 7 hari. Tadi kan disebut ada beberapa musisi yang menuntut juga ya, Ya. ngomong ke abang, itu ada berapa bang? Dan berapa lagu yang diperkarain? Kalau lagu ada beberapa di atas 5, tetapi kita tidak mau publis karena orangnya baru konfirmasi kita. Yang udah konfirmasi langsung itu adalah saudara Erwin Agam, yang lagunya adalah Mas Hantaran dan lagunya sempat viral, menjadi viewersnya kalau nggak salah 115 viewers, 115 juta viewers yang nonton untuk opening lagu pertamanya. Itu yang dipakai oleh kawan-kawan. Di atas 5 lagu berarti ya? Yang di Lagu itu ya untuk lagu di atas 5 lagu, tapi untuk lagu yang Erwin Agam saja itu 2, tapi dibuat video berbeda, keadaan berbeda, tetapi di-upload berbeda. Itu viewersnya hampir di atas 1 juta. Yang paling tinggi saya lihat adalah 12 jutaan viewers, seperti itu. Kalau dari musisi lain Bang? Musisi lain akan konfirmasi saya. Tadi malam sudah komunikasi, mereka siap untuk dijembatani oleh kami. Intinya kita tidak ingin menjatuhkan garis orang. Selagi mereka mau berdiskusi sama kita, melakukan mediasi, kita lakukan. Kita tidak ingin, karena kita sesama musisi. Saya musisi, dia musisi, tapi kan saya bukan dalam arti hanya penikmat lagu aja. Nah, jadi ini harus diatur bahwa tidak boleh cover sembarangan. Kalaupun cover, yang cover itu punya lisensi, punya izin, harus minta izin secara tertulis kepada pemilik lagu atau kepada label yang telah memiliki lisensi. Seperti itu. Itu mekanismenya diatur di dalam Undang-Undang Hak Cipta, bahwa apabila dia ingin memakai lagu siapapun itu harus ada perjanjian tertulisnya dan itu harus dicatatkan. Itu pemegang lisensi namanya. Seperti itu Bang. Jadi saya berharap kepada YouTuber agar mulailah meminta izin bila ada cover, ada mengambil lagu orang, karena setiap lagu yang kita ambil itu memiliki nilai historis mereka. Mereka mengeluarkan duit begitu banyak, waktu dan tenaga, dan bahkan dia berani promosi di radio ke radio untuk dia bisa mempromosikan lagu itu dan terkenal. Sedangkan yang cover cuman tinggal ambil cover terus ditonton banyak dan mendapatkan duit tanpa minta izin. Itu yang tidak boleh. Seperti itu. Oke Bang. Ya. Ya, makasih Bang. Oke.